pada Allah untuk dapat dimasukkan. Ini hanya untuk merupakan satu gambaran saja bahwa sebaik-baik manusia itu tidak akan lepas dari kesalahan. Ini di dunia ya, baru 3 tahapan di dunia. Kemudian masuk ke alam barzakh, tidak ada orang yang tidak akan mati. Ya, mati itu oleh setiap orang, walaupun di dalam Al-Quran ada yang mengatakan, apakah engkau kira bahwa mereka di jalan Allah itu mati, itu adalah hak Allah. Kehidupan yang bagaimana yang diberikan kepada mereka para mujahidin ya, para mujahid, para pejuang ya di jalan Allah, itu kehidupan bagaimana tidak dijelaskan di dalam apa ini, di dalam Al-Qur'an. Jadi itu kita tidak tahu karena itu adalah alam barzah ya, alam barzah. Apapun yang dilakukan, yang terjadi itu kita tidak tahu. Kita hanya tahu bahwa ada alam barzah, alam kubur, dan di dalam hidup kita ya, di dalam kehidupan kita di dunia itu kan ada sholat kan, ada kewajiban sholat. Dalam akhir sholat itu disyariatkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dari adab jahannam, adab neraka ya kan, wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah, dari kejahatan, dari kekacauan, dari musibah ya, dari bencana yang tidak baik di dunia yang menyebabkan iman kita goyah ya. Min fitnatil mahya wa mati wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari kejahatan perjalanan dajjal. Karena dajjal ini kan diceritakan satu makhluk yang menarik ya, yang mampu memikat orang lain untuk ikut jalannya. Nah, ini dajjal ya. Jadi kalau iman kita itu tidak kuat, kehadiran dajjal itu akan membuat kita beralih dari syariat Islam pada syariat pada ketentuan syaitan. Kita akan dengan mudah mengikuti dajjal. Itulah yang harus kita baca setiap kali pada akhir sholat ya, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kenapa betapa pentingnya apa ini, doa ini ya, sehingga ada sahabat yang anaknya itu sholat, kemudian dia ditanya, kamu tadi minta perlindungan enggak? Sekarang sholat lagi. Minta. Baca ketika hendak salam. Jadi ketika tasyahud sudah selesai, mau salam baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, baru sampai di dunia saja kadang-kadang kita sudah lupa, lebih menyintai kenikmatan di dunia. Lupa sholat, lupa berbuat baik pada orang tua, lupa mentaati melaksanakan amanah orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu bentuknya apa? Antara lain adalah melaksanakan tugas-tugas Anda sebagai mahasiswa, itu adalah bagian dari amanah orang tua. Apa dikira dana yang diperoleh orang tua untuk Anda kuliah itu mudah didapat? Itu memerlukan perjuangan. Karena kebutuhannya tidak hanya itu, untuk menafkahi yang lah adiknya, kakaknya, untuk menafkahi dirinya, untuk keluarga istrinya, atau mungkin suaminya. Apa dikira kemudian ibu juga yang tidak bekerja juga tidak berpikir jauh, tidak mempunyai beban, bagaimanapun itu ikut
ego bisa cukup untuk aktivitas kehidupan sehari-hari. So, di dalamnya ada dana kuliah, dana sekolah anak-anak. Ya, jadi di dunia itu harus betul-betul penuh dengan amal soleh. Ya, amal soleh. Antara lain adalah kuliah dengan benar, ya, pelajari apa itu tugas-tugas Anda, ilmu-ilmu yang Anda peroleh, dan implementasikan kalau memang sudah bisa diimplementasikan. Kemudian setelah di dunia akan meninggal, ya, akan masuk ke alam barzah. Semua orang akan masuk ke alam barzah, kecuali tadi ya untuk tanda petik yang apa dikira bahwa mereka yang jihad di jalan Allah kemudian meninggal, ya mereka yang berperang, mereka yang mempertahankan kebenaran kemudian meninggal itu mati. Tidak, sebenarnya mereka hidup ya. Nah, kehidupan yang bagaimana? Yang jelas ya pada saat Isra, ya pada saat Isra Nabi Muhammad SAW itu kan sempat Nabi itu berjamaah dengan para nabi-nabi yang dahulu, dan itu kehadiran nabi-nabi yang sebelumnya. Hadir itu tidak hanya ruhnya saja, tapi fisiknya juga makmum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, ini menunjukkan kebenaran, tapi wallahu a'lam apakah mereka yang apakah mereka yang pada saat kita hidup ini kemudian meninggal dalam keadaan jihad itu juga akan seperti itu atau tidak. Yang jelas itu terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau apapun kalau firman sudah menyatakan, kalau apa itu istilahnya dasar-dasar normatif yang ada di dalam Al-Quran itu sudah menyatakan demikian, maka kita harus percaya, ya. Kemudian setelah barzah, maka di dalam alam barzah itu kan kita tidak tahu. Nah, di sini sudah selesai tugas yang harus dilaksanakan oleh manusia, ya. Apakah dia melaksanakan tugas baik atau tidak baik, ya sudah selesai di sini. Nah, inilah nanti yang akan menjadi amalan apa itu nasib kita nanti di akhirat. Apakah akan ke surga atau ke neraka. Makanya kemudian ada kewajiban kita yang masih hidup untuk tetap mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, ya. Siapa tahu doa kita adalah doa yang terkabulkan, ya, sehingga dapat meringankan, minimal dapat meringankan mereka yang sudah meninggal dengan amal-amalan yang memang perlu dibantu, ya. Tetapi tidak sebaliknya kemudian kita minta didoakan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka sudah selesai, tidak bisa berbuat apa-apa, ya, hanya menunggu dan menunggu panggilan Allah untuk menghadap atau langsung menuju ke sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi yang baik maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah kehancuran, semua yang ada di dunia ini akan hancur, ya. Ini mulailah hari kiamat, ya. Hari kiamat dihancurkan dulu semua prosesnya, kemudian setelah itu baru dibangkitkan. Hari kebangkitan, ya. Dibangkitkan. Kemudian kita, sekarang gini ya, masuk ke kehancuran, masuk ke zaman kehancuran. Itu saja kita di alam barzah ini kan tadi min adzabil qabri, ya. Kita minta perlindungan dari azab kubur. Kita tidak bisa membayangkan orang yang dikubur kemudian memperoleh siksa kubur sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, bahkan sekian abad, ya. Itu menerima siksa kubur.
Ya. Padahal siksa bagaimanapun itu adalah rasa tidak enak, rasa sakit, rasa kecewa, itu bagaimanapun kondisi yang sangat tidak disuka oleh manusia. Ya, 1 hari aja serasa panjang sekali tidak selesai-selesai. Apalagi sakit, ya. 1 jam aja rasanya 1 hari tidak selesai sakit gitu, ya. Nah, ini dapat kita bayangkan bagaimana mereka di alam barzah. Untuk itu kita harus berupaya supaya kita di alam barzah ibarat orang yang istirahat. Ya, kemudian tadi kehancuran, baru kemudian kebangkitan, baru setelah ini kita bangkit, kita akan dimasukkan ke alam mahsyar. Nah, ya, di alam mahsyar inilah nanti ada syafaat. Ya, doa-doa yang terkabulkan, amal soleh kita. Jadi mereka yang biasa wudhu dengan benar, ya, akan nampak wajahnya putih, ya. Padahal sementara kejadian alam mahsyar ini adalah waktu dibangkitkan, itu adalah merupakan kejadian di mana seorang ibu aja lupa dengan anak bayinya. Anak bayi bagi seorang ibu itu adalah segalanya. Kecuali orang yang tidak normal, ya, mereka yang hamil di luar nikah, ya, itu kan memang prosesnya saja sudah tidak benar sehingga dia ingin mengakhiri rasa cemas, rasa ketakutan, rasa tidak mau malu, ya, itu melakukan tindakan-tindakan membuang bayi. Itu adalah karena ada sebabnya. Tapi kalau tanpa sebab kemudian dia hamil karena nikah, ya, maka tidak akan terjadi hal-hal itu dengan anaknya. Tapi pada saat pada saat kebangkitan dan menuju ke akhir masyal ini, akan terjadi ibu lupa dengan bayinya, suami lupa dengan istrinya, istri lupa suaminya, anak lupa dengan ibunya, masing-masing ingin menyelamatkan diri. Dan rasa ketakutan itu ada. Tapi tidak terjadi bagi mereka yang beramal soleh. Mereka sadar bahwa inilah hari yang pernah dijanjikan, ya. Dan syafaat itu insya Allah akan datang di sini, ya. Jadi lakukanlah hal-hal yang baik, laksanakan sholat seperti yang sudah Anda ketahui, ya. Nah, kalau ada perbaikan, ada hal-hal yang diperbaiki di dalam sholat itu, pelajari, mantapkan bahwa yang baru itu belum tentu salah, ya, walaupun yang lama itu juga belum tentu salah, ya, tetapi kita harus tahu dasarnya. Santai, kok santai nggak berangkat? Mau depan oleh badannya gini. Kemudian terjadilah hisab, ya, pencatatan, penimbangan, pencatatan. Semua orang akan menerima catatan, penyerahan catatan, ya, yang telah sudah dilakukan oleh para malaikat itu diterimakan kepada, ya, ada yang menerima dengan tangan kiri, ada yang menerima dengan tangan kanan, semuanya bergantung pada amalannya. Masuklah mizan yang nantinya akan mengarahkan kita apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka. Bagi orang-orang yang beriman, mereka akan memperoleh ketenangan, ya. Karena apa? Karena pada saat ini Rasulullah SAW itu hadir, ya, pada saat. Jadi kita berada dalam barisan. Ya, mudah-mudahan kita satu barisan, ya, di belakang Rasulullah SAW. Amin. Ada yang tidak mau dapat dalam barisan Rasul? Maunya dalam barisan siapa itu? Fir'aun? Ada yang mau dalam barisan Fir'aun? Atau barisan orang-orang yang, ya, kita pandang sebagai orang-orang yang melaksanakan amal salah, ya. Tentu saja kita tidak mau. Mudah-mudahan mereka yang bersalah, ya, diampuni Allah. Kan ingin kita seperti itu, ya. Sehingga kita bisa senang bersama di dalam
Sudah, oke. Barulah di sini masuk ke surga atau ke neraka akan kekal atau abadi. Ya, selamanya atau sementara. Mungkin ada yang sementara masuk sini, tapi ada yang langsung masuk sini belum ya. Ada yang masuk sini dulu, kemudian masuk sini. Nah, apakah mereka berbeda? Sudah barang tentu tidak berbeda. Di surga pun ada beberapa tingkatan. Oke, ya. Jadi kalau Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada Bilal, kepada para sahabat, saya mendengar tapak kakinya Bilal di depan surga, di halaman surga, katanya begitu. Di halaman surga aja sudah senang ya. Kenapa? Karena Bilal ini tidak pernah lupa dan tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah wudhu. Sholat sunnah setelah wudhu itu selalu dilakukan oleh Bilal. Dan apa yang dilakukan itu berbalas kenikmatan di akhirat. Ya, jadi lakukanlah apa-apa yang bisa Anda lakukan ya. Sholat qobliyah, sholat sunnah pada wudhu, ya, kemudian sholat tahiyatul masjid, ya itu hendaknya dilakukan. Saya kira ini kan sudah bisa Anda lakukan karena Anda sudah melakukan sholat 5 waktu. Ya, hanya bedanya kan kalau sholat-sholat itu kan dilakukan dua rakaat cukup ya, kecuali tahajud, kemudian sholat apalagi sholat jenazah itu juga bagus sekali dilakukan. Jadi kalau ada jenazah kemudian Anda kenal, maka Anda lakukan sholat. Gitu. Ya, nah, dalam ruh ya ini doa ayatnya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Siapa yang mau membacakan, saya minta supaya ada yang dibacakan. Jadi biar tidak ibu saja yang bicara ya, ada yang bunyi yang lain. Silakan. Silakan dibacakan. Ayo siapa yang mau membacakan? Coba saya lihat. Siapa ini? Saya, Bu. Siapa namanya? Mbak Afifah. Siapa Mbak? Mbak Afifah Fauzia. Oh iya, Afifah nomor berapa? 024. 024. Yang Al-A'raf. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadh rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, Astagfirullahaladzim. ternyata pada saat kita berada di dalam rahim ibu, yaitu ada perjanjian. Dan perjanjian itu sudah barang tentu terjadi ya. Artinya kalau perjanjian sekarang itu kan terjadi harus dengan kesadaran kita ya. Tetapi ini tidak. Anda ingat nggak ke pertemuan Anda dengan Allah di sini? Tidak ada yang ingat ya. Kita hanya yakin saja bahwa itu pernah terjadi. Disampaikan dalam firman Allah Al-Qur'an, kitab suci kita. Kita harus oh iya, dulu saya pernah baiat bersaksi ya, Allah pernah memantapkan iman kita, alastu birobikum, apakah aku ini Tuhanmu?
Apakah aku ini penciptamu? Apakah aku ini pelindungmu? Karena Rob itu adalah nama Allah, salah satu nama Allah yang memiliki makna sebagai pencipta, pelindung, ya. Sehingga ini disampaikan kepada manusia, apakah benar aku ini adalah cikal bakal manusia, ya, bukan manusianya, ya, tapi cikal bakal manusia. Kemudian kita menjawab, qalu bala, benar. Bahkan aku bersaksi, syahid. Nah, ya. Antakulu yaumal kiamati, kemudian Allah menjelaskan, aku nyatakan hal ini adalah di hari kiamat itu tidak ngeyel, tidak makan aku pernah ada perjanjian toh dengan kamu, tidak, karena memang itu sudah pernah terjadi dan terangkat di dalam Al-Quran. Tidak lalai lagi harapannya. Oh, nah kemudian maaf, di dalam surat As-Sajdah coba dibaca. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, monggo. Siapa itu yang nomor satu tadi? Yang siapa? Sukma Nur Kumala. Sukma. Iya, Sukma. Mbak Sukma baca. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. yang kedua, yang tadi yang membaca kedua, tolong ya dilanjutkan ya untuk ayat yang selanjutnya. Sebentar. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berapa ya? Saya nomor 164, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afda qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Ini ada wa nafakha fihi min ruhi. Artinya setelah itu terjadilah peniupan ruh, wajah ala lakum sam'a wal absar. Kemudian dijadikan untuk kamu itu pendengaran dan penglihatan, ya. Tetapi kemudian yang memahami itu, yang memanfaatkan sesuai dengan fungsinya itu sangat sedikit. Dibuktikan dengan apa? Kamu tidak bersyukur, ya. Jadi ini semua ada di dalam Al-Quran. Adanya kenapa ini diangkat di dalam Al-Quran? Agar kita mengantisipasi jangan sampai termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Kita menyadari bahwa kehidupan ini sangat berarti bagi kita untuk kehidupan dengan cara apa? Dengan cara banyak menabung amalan-amalan soleh. Ya, sholat duha. Mungkin di sini sudah ada ya yang sudah melaksanakan sholat duha ya. Sholat duha itu sampai berapa kali itu Dian? Berapa rakaat Dian sholat kalau melaksanakan sholat duha? Mbak Dian tadi atau memang pakai jilbab barco? Enggak. Habis sholat duha? Ya, Bu. Iya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Yang lain juga dibiasakan sholat duha. Kalau itu sudah, insya Allah kita akan dapat pertolongan dari Allah dengan amalan yang sudah kita lakukan. Saya betul-betul mengamati mereka yang biasa melaksanakan sholat duha, sholat malam. Hidupnya itu mudah. Nanti bahwa tidak mengalami gangguan. Gangguan ada, cuman bisa diatasi dengan baik. Ya, semuanya serba mudah. Tetap kalau ujian itu tetap namanya orang beriman pasti diuji ya. Cuman ketika menghadapi ujian itu tenang aja.
dia gelisah, cuma tidak terbawa gelisah. Kecewa, sedih itu biasa ya. Cuma tidak terus menjadikan dia jatuh, itu tidak. Ya, jadi tolong yang lain juga lakukan ya sebelum kuliah. Itu kan jam itu kan sudah duha itu ya. Karena sekarang kan semakin pagi ya. Oke. Kemudian ini selanjutnya surat Al-Mu'min ayat 11 tadi, yang kedua yang tadi mengatakan saya bukan di belakang siapa itu? Siap, monggo. Qalu rabbana alana usnataini wa ahyaitana usnataini fa'atarafuna bidzunubina fahal ilayya hurijim min. Iya, Sama Mbak Diah ya. Mbak Diah, Dian. sekali-kali kalau pas baca Al-Qur'an ya, itunya dibuka ya. Quran digital. Oh ya, Ya, Bu. Quran digital kan ada toh. Pada ayat yang sama, kemudian Anda baca dulu, kemudian Anda baca pada ayat yang sama. Di situ nanti Anda mengetahui ya, mana yang harusnya dibaca panjang kemudian dibaca pendek ya, yang harusnya ada saja, yang harusnya dibaca domah dibaca A atau I ya kan. Nah itu ya, jadi memang harus pelan-pelan saja kalau membaca Al-Quran pertama ya. Kalau sudah terbiasa maka akan dapat cepat. Jadi kalau belajar jangan terburu-buru. Qalu Rabbana amat tanah, kan gitu, amat tanah ya. Iya, Bu. Jadi tidak usah dulu ya. Di dalam artinya apa ini? Artinya coba Al-Mu'minun ayat 11, coba yang mau membaca. Saya Bu, Ya, silakan siapa? Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Silakan Fatimah. Fatimah A'udzu Az-Zahra ini apa anaknya Zahra itu ya? Atau pengagumnya? Oke, apa lanjut Mbak. Fatimah Az-Zahra nomor berapa? nomor 18. 1. Oke, silakan Mbak Fatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. artinya aja mereka menjawab ya Tuhan kami, Engkau mematikan kami. Yes, kan. Qalu rabbana amatna snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidzunubina fahal min. Ya, baca terjemahannya Mbak. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Iya, oke. Kapan mematikan kami 2 kali? Menghidupkan kami 2 kali? Saat tidur. Saat ini kita baru hidup 1 kali ya. Nanti akan dimatikan, kemudian dihidupkan lagi, dimasukkan dalam tempat yang memang menjadi hak kita. Ya. Oke, sebelumnya kan mati. Ya, sebelumnya mati, kita dalam kondisi mati, tidak ada, kemudian dihidupkan. Ya. Atau mati kemudian dibangkitkan kemudian dimatikan lagi ya, itu kan ada penghancuran itu kan ya, itu yang hidup, maksudnya hidup kemudian mati kemudian hidup lagi dibangkitkan ya, atau dimatikan semua kemudian dihidupkan lagi. Jadi itu memang tidak ada ya. Di sini ya. Ini kan tapi kan ada kehancuran, semuanya mati di sini. Di sini semuanya hidup. Tapi sebelumnya kan sudah ada kematian di alam barzakh, ya.
Ya, jadi dari mati ke sini, kemudian mati di sini, ya, dari mati di sini, yang sudah mati, ya. Ini kan mungkin ada yang belum mati juga, ada yang belum mati. Jadi di sini ada kematian, kemudian mati sini seluruhnya tidak ada yang hidup. Tapi ada orang-orang yang di sini masih hidup juga, tapi kemudian dihancurkan. Ya, kemudian dibangkitkan semuanya yang dikubur itu ya dihancurkan semua, yang masih hidup juga dihancurkan semua, bahkan semua ya hancur luluh berantakan semuanya, gunung dan lain sebagainya itu hancur. Kemudian di sini dibangkitkan, ya bangkit masuk ke sini, hidup selamanya, kekal di dalam surga atau abadi di dalam surga, kekal di neraka atau abadi di neraka. Ayat selanjutnya. Saya, Bu. Saya, Ibu. Ya, Enggak. silakan. 04. Berapa, Mbak? 043. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La'ali a'malu sholihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Ya. Wa ali a'malan fi ma taraktu kalla inna kalimatu huwa qailuha ya. Ya. Wa min waraihim barzakh. Ya, barzakh. Barzakhu ila yaumi yub'atsun. Jadi alam kubur adalah merupakan alam di mana agar kita berbuat amal yang soleh terhadap yang telah ditinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Oke. Jadi yang jelas di sini menunjukkan adanya kehidupan di dunia. Ini kehidupan sebelum kita sadar ya, pada proses penciptaan awal itu ada perjanjian, walaupun kita tidak paham ya, tetapi kita sudah terikat oleh perjanjian dengan Allah, yang itu menunjukkan bahwa Allah saat itu memberikan potensi kepada kita yang namanya ruh, ya ini bersambung ya. Ruh itu adalah potensi untuk dapat menerima hidayah dari Allah, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena syahidna, aku bersaksi, ya, membenarkan bahwa Allah itu adalah Rabb-nya, dan kesaksiannya betul-betul ya mantap kita ucapkan. Cuman itu di luar kesadaran kita, tapi kita sudah ditunjukkan tidak, itu ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dan kita harus konsekuen dengan janji ini. Maksudnya seperti itu. Karena nanti akan dipertanyakan, dulu kamu sudah berjanji seperti ini, loh. Saya kan nggak sadar loh, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Dan ada beberapa contoh kejadian bagaimana mereka orang-orang kafir itu mengakhiri kehidupannya ya, dan menyesal. Oke. Ya, coba surat Al-Kahfi. Saya. Nama Anabasyarun, ayo. Siapa yang mau baca? Saya, Gantian Bu. yang mana? Lihat. 9. Nomor berapa, Mbak? 169. Ya, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahad. Sadaqallahu Eh, ahad. terima kasih. Sudah mulai belum mentoringnya? Belum ya? Aktivitas mentoringnya sudah mulai belum? Belum ya. Nanti tolong kalau yang seperti ini Lilia ya itu tolong ya temannya yang tidak bisa diperhatikan dan diajari lah ada kontak kan sekarang mudah ya pakai miss call pakai video call atau apa dibantu untuk dapat lebih cepat membaca ya dengan benar, maksudnya cepat membaca dengan benar. Insya Allah semuanya sudah bisa membaca, hanya kadang karena tidak pernah dibaca menjadi salah, menjadi keliru, dan itu sangat manusiawi karena tidak pernah membaca ya. Mulai sekarang dekatkan diri Anda dengan Al-Quran ya, karena itu banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Oke. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Jadi Muhammad dengan kita adalah sama. Ya, kita harus, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan aku itu sama dengan kamu. Aku juga makan, aku juga tidur, aku juga nikah, ya itu sama dengan kamu sebagai bashar. Oke. Yang telah menerima wahyu. Hanya bedanya aku menerima wahyu sementara kamu tidak, kan gitu. Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Wahyu itu berisi tentang tauhid dan ajaran-ajarannya, bagaimana cara-cara kita mentauhidkan Allah ya, hanya menyembah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya tadi pada tahapan kehidupan berharap kita ke surga, karena yang bisa bertemu dengan Tuhannya adalah mereka-mereka yang memang benar di dunia ya, tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang salah, misalnya berjudi, mencuri, memfitnah, itu tidak dilakukan. Maka insya Allah ya dia akan dapat bertemu dengan Allah. Kan enak banget ya. Sementara mereka yang apa itu yang tidak mau melaksanakan perbuatan amal soleh atau amal solehnya jauh lebih, amal salahnya jauh lebih banyak, itu ditengok aja tidak. Sekarang kita bayangkan kita bertamu ke rumah teman, apa aja tidak dilihat aja tidak, tapi teman kita yang lain diajak ngomong apa, perasaan kita itu bagaimana? Tapi ini bukan teman, ini adalah Allah. Ya, ini Allah yang kita hadapi. Jadi cobalah kita untuk mencintai Allah, lebih mencintai Allah. Karena dengan mencintai Allah kita akan mencintai makhluknya. Ya kan? Ketika kita mencintai Allah, ya Allah, aku mencintaimu. Kemudian ada teman kita marah-marah. Wah, kadang-kadang kita akan ikut marah-marah. Kita sadar bahwa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu bukan minta maaf, tetapi adalah memaafkan. Maka kemudian kita memaafkan. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, tidak jadi kita marah karena apa? Karena kita cinta kepada Allah. Kita taati aturan Allah. Sehingga kita tidak jadi marah-marah. Nah itu hal-hal semacam itu yang harus kita lakukan. Jadi mengutamakan Allah, insya Allah dengan mengutamakan Allah, maka kita akan memperhatikan teman, memperhatikan orang tua, memperhatikan makhluk-makhluk lain. Bukan sebaliknya. Karena kita cinta kepada manusia, kemudian kita mencintai Allah, bukan. Justru apa itu jadikan cinta kepada Allah itu adalah yang pertama, yang segalanya, kemudian ini akan tumpah keluar, ya, menjadi cinta kepada semuanya. Oke, ya, kemudian maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
dalam beribadah itu jangan sekali-kali kita mensekutukannya. Bagaimana? Ya, kita melewati sholat hanya karena kesibukan dunia. Ya, melihat apa itu show, apa itu namanya? Apa itu melihat penampilan artis ibu kota, ya, yang kita kan lama sudah nggak pernah mendengar adanya apa itu namanya apa ya, bukan tayangan, namanya apa gelaran musik live, apa namanya konser ya, betul, konser musik ya, yang dihadiri oleh artis-artis ibu kota dengan bintang tamu dari Korea. Wah, kan datang pagi sekali sudah datang, tidak bisa dipikirkan kan. Kalau yang sudah datang pagi dia akan bertahan di situ, tidak akan berpikir dia keluar. Kalau keluar masuk lagi pasti hilang. Lalu di mana dia sholat? Ini sudah menduakan Allah. Udahlah sholatnya nggak usah aja dulu. Mau sholat di situ, bagaimana caranya sholat? Ya walaupun bisa dilakukan, tetapi kan akan terdesak yang lain, apalagi itu konser umum ya, yang orangnya berdiri semua. Ya, nah ini harus dipikirkan. Artinya apa? Cinta keduniaan itu lebih dikedepankan dengan cara seperti itu. Tetapi kalau cinta kepada Allah, Allah sudahlah. Konser datang sendiri dengan lihat di TV kan juga sama saja. Sholat, bisa belajar, bisa aktivitas yang lain sambil di sela-sela itu lihat TV, ya kan? Kenapa kita harus guyup ke sana tanpa memperhatikan waktu sholat? Ini sudah mempertuhankan itu, termasuk sudah mempertuhankan. Ya, jadi Tuhan itu tidak selalu berbentuk berhala yang kita sembah, tetapi adalah menjadi tujuan, menggantikan posisinya sebagai posisi Allah pada saat itu. Ya, kita menggantungkan hidup kita pada saat itu pada konser saja. Sampai-sampai ada ibu-ibu yang pingsan itu saya lihat di TV. Ya karena melihat artisnya tampil itu kan mengerikan ya. Mudah-mudahan saya harapkan di mahasiswa Unimus jangan ada yang seperti itulah. Oke, ya. Kemudian, nah, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Aduh. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Ini. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Coba. Ayat ini kan menunjukkan sebetulnya kalau kita memang betul-betul mantap dengan keimanan kita, ya, maka akan dibantu oleh malaikat, termotivasi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, kita akan didorong sehingga apa? Gerakan kita pada hal-hal yang baik itu lebih mudah kita lakukan. Tapi ketika kita menjauh dari ajaran Allah, maka yang hadir adalah setan. Ini tidak berarti bahwa orang yang beriman tidak akan digoda setan. Setan akan menggoda dan godaannya lebih kuat lagi. Tetapi orang yang beriman itu karena memang dia dari awal sudah mencintai Allah dan menahankan cintanya itu, maka bantuan malaikat itu lebih kuat dibandingkan dengan godaan-godaan syaitan. Ya. Jangan sampai terjadilah pada diri kita peralihan agama. Ya, kita lihat baru-baru ini tokoh-tokoh di tingkat nasional ya, bukan tokoh anak-anak tokoh tingkat nasional itu ada Sukmawati ya yang dia sebelumnya dia memang dia
sudah biasa melaksanakan peribadatan lemah. Ya, artinya apa? Biasa mengikuti acara-acara keagamaan yang dilakukan oleh leluhurnya, ya. Sehingga ketika dia berpindah dari Islam menjadi Buddha juga tidak akan terjadi gejolak karena itu sudah dilakukan sebetulnya, ya. Maka dari itu kalau kita diri kita Islam, ya sudah Islam, jangan terus separuh Islam separuh yang lain, ya, ikut kebatinan, ikut acara-acara yang tahayul khurafat, ya, itu jangan dilakukan. Kalau memang ada dalam keluarga kita yang melakukan, mereka melakukan, tapi berilah contoh bahwa itu adalah tidak baik, bahwa itu adalah hanya akan mendatangkan kegusaran saja, ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi kita harus yakin bahwa kita akan mendapat dukungan doa dan dukungan motivasi dari malaikat. Bukan nggak terasa, ya, bukan nggak terasa. Kan setiap kali kita akan melakukan kesalahan, ya, sesuatu dosa, pasti ada jeritan hati saat itu. Jangan dilakukan, itu dosa. Oh, tapi aku ingin kok. Pasti ada bimbang di situ antara iya dan tidak. Nah, bisikan yang mengarah pada kebaikan. Karena itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Dan benar salah usia Anda itu sudah jelas tampak dan dapat dibedakan. Jangan coba-coba, ya. Kalau sekarang coba, besok pingin lagi, besok terbiasa. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian pada ayat ini kita sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam 10, Bu. Ya, masih setengah jam lagi. Tapi ini masih banyak, ya. Saya agak cepat aja. Dalam surat Al-Qaf ayat 16-21 saya baca ininya apanya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah bisikan hati kita. Ya, jangan coba-coba kita memiliki niat yang tidak baik. Enggak, iya toh, benar toh itu Allah itu. Benarkah punya keyakinan Al-Quran itu benar? Kita dekati isi Al-Quran dengan iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan curiga. Ya, kemudian kita buktikan dengan amalan perbuatan kita. Siapa yang mau baca ini? Saya minta yang baca ini coba. Nanti kalau enggak saya minta baca, nanti yang lain yang belum baca, ya, yang belum baca, yang mau baca siapa? Walaqad khalaqnal insana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacanya sampai yang mana, Bu? Apa? Ini dibaca 3 sampai ayat aja, 3 ayat pertama, kemudian 3 ayat selanjutnya yang lain. Sebentar, Mbak, sebentar. Siapa Mbak ini yang baca? Fitria, Bu. Dia 080. nomor berapa? 080. Oke. Silakan Mbak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Id yatalaqal bener, Bu. Iya, Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, Sadaqallahul adzim. lanjut. Saya Siapa tadi? Siapa? 171. 171. Silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul maut bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Shadaqallahul Ya, adzim. terima kasih. Tolong bacakan artinya satu orang yang berbeda. Yuk, Saya artinya Ibu siapa itu yang pertama tuh? Fihri Saya Ibu. Salsabila Iya, nomor berapa? 124. Ya, silakan Salsabil. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Sudah Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Apa ya yang ada di dalam surat tadi? Coba siapa yang bisa meringkas? Baca, cermati, kemudian simpulkan. Saya Bu, Siapa Anda? Ria Kirani, NIM-nya 050. Jadi, menurut surat ini, tiap manusia itu punya dua malaikat di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi setiap manusia melakukan perbuatan, entah itu perbuatan yang baik atau yang buruk, itu selalu diawasi dan apa yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat sebagai laporan ketika nanti kita di akhirat saat ditimbang. Oke, jadi jelas ya. Amal perbuatan kita itu tidak akan sia-sia. Ya. Baik yang jelek maupun yang baik itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga tolong mulai sekarang berhati-hati ya. Walaupun sudah berhati-hati harus lebih berhati-hati. Selalu ditingkatkan iman dan ketakwaan kita. Karena dunia remaja, seperti Anda ini kan termasuk masih remaja ya, adalah lebih lebih bergairah pada hal-hal yang dapat dirasakan kenikmatannya, ya, kesenangannya, keceriaannya, ya. Sementara hal-hal yang ukhrawi, yang kesenangannya itu nanti, ya, kenyamanannya itu nanti, sakitnya itu nanti, itu kan yang belum bisa dirasakan sekarang. Itu kadang-kadang diacuhkan. Ya, jadi sadarlah bahwa Allah itu lebih erat dengan leher kita, lebih dekat dengan leher kita, dengan urat leher ya. Leher kan ada uratnya, itu lebih dekat, berarti Allah itu sebetulnya akan hadir dalam kehidupan kita ketika kita selalu merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, sehingga kita akan menunjukkan sikap yang santun, ya, akhlak yang karimah, ya, kepada Allah. Yang ini dampaknya juga akan menunjukkan sikap yang baik kepada sesama manusia, kepada yang lebih tua, sayang kepada yang kecil, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yakinlah bahwa kalau kita cinta pada Allah, maka cintaan itu akan mengalir kepada yang lain. Kalau kita
taat kepada Allah, maka kita insya Allah akan komitmen terhadap tugas-tugas yang ada di tangan kita. Ya. Kemudian di dalam hadis, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, anaknya dari Abu Hurairah, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasa, apabila apa itu Bani Adam, anak keturunan Adam itu siapa ya? Manusia. Apabila manusia itu mati, meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, ya, amal-amal sodakoh kita yang kita lakukan, berbagi kepada teman, berbagi kepada yang miskin, berbagi kepada yang membutuhkan, walaupun sedikit tetapi kita keluarkan dengan ikhlas, atau ilmin yuntafa'u, atau ilmu yang bermanfaat, kita berbagi ilmu kepada selain kepada teman. Kita tahu misalnya teman kita kok tidak paham satu materi ini, berusaha dikumpulkan, kemudian belajar bersama. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, tapi tidak terus mengajari mencuri, mengajari berzina, mengajari pacaran, yang itu dekat dengan kemungkaran, itu tidak, tapi adalah ajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, misalnya Anda melihat teman Anda tidak bisa membaca Al-Quran, bacanya masih apa itu salah-salah, Anda dekati untuk mendukungnya agar dia cepat bisa benar membaca Al-Quran. Itu adalah amalan yang bermanfaat. Jadi ini akan mengalir terus ini. Yang lainnya sudah terputus. Tapi ini ilmu ini kalau memang teman Anda mau melaksanakan, mau menerapkan, apalagi dia nanti mengajari adiknya, ya, adiknya mengajari anaknya lagi mengajari lagi, berdasarkan ini yang startnya dari ini, dapat poinnya terus itu di sini semakin banyak, poinnya semakin banyak. Ya, sehingga cabang apa itu buahnya itu betul-betul dapat sampai 700, bahkan lebih dari 700. Kemudian awaladin solih yad'ulahu, yaitu atau anak yang soleh yang berdoa untuknya. Nah, anak soleh ini tidak hanya mereka yang dilahirkan dari rahim, tidak, tetapi adalah anak-anak yang memang ikut dibesarkan atau kita berkontribusi pada kesolehannya. Kemudian dia mendoakan, maka itu juga akan menjadi amalan yang tersambung terus pada yang meninggal dunia. Ya, jadi apa itu anak itu adalah bagian dari rezeki Allah. Kadang-kadang ada yang tidak diberi rezeki anak, tetapi tidak berarti akan kehilangan waladun soleh. Karena waladun soleh ini adalah tidak hanya terbatas pada anak-anak yang dilahirkan dari rahim. Kalau misalnya dia tidak punya anak, kemudian mampu menyekolahkan anak itu sampai anak itu hafal Al-Quran, jadi orang yang soleh, kemudian dia menjadi seorang ilmuwan yang islami, ya, maka ilmunya ini tetap dia akan menoleh kebaikan-kebaikan itu yang sudah ditanamkan pada anak ini. Ya, sehingga dalam kaitannya dengan upaya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi kalau anak ini berdoa untuk Anda, insya Allah kalau dia soleh, dia tidak akan menghilang, apa itu, melupakan jasa-jasa orang yang telah ikut andil dalam kesuksesannya. Ya, walaupun mungkin doanya Robbana atina fid dunya itu kan doa sapu jagat, siapapun yang sudah berbuat baik pada kita, mudah-mudahan dapat mendapat kebaikan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini syafaat ini nanti jadi bisa menjadi syafaat pada waktu kita dalam tadi di mana itu tadi, pada tingkatan apa? Wow, ada yang ingat?
Ya, saya lihatkan ya di sini ada syafaatnya, syafaat yang dibutuhkan ketika di alam masyhad. Sehingga ketika mizan sudah barang tentu, ketika dihisab ini sudah masuk syafaat ke sini. Ya, poin-poin itu sudah masuk di sini. Ya, jadi syafaat itu dari amal perbuatan kita. Ya, bukan amal perbuatan orang lain. Dari amal perbuatan kita yang bisa dilanjutkan oleh orang lain, itu pun juga kita dapat nanti di situ. Ya, jadi itu. Oke, saya kembali lagi. Jadi orang yang mati semuanya sudah terputus ya, tidak bisa mendoakan kita, tapi justru kitalah di sini posisinya. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang yang soleh, yang doanya itu akan dikabulkan oleh Allah bagi mereka yang telah berjasa untuk kita. Ya, orang tua, nenek, orang-orang yang baik, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian selanjutnya, Allah meneguhkan iman seorang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27 ini ya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhir. Ternyata bagi kita yang orang-orang yang sudah beriman, kita semua mudah-mudahan kita semua adalah termasuk yang ini. Kalau memang imannya itu dipelihara, iman kan harus dipelihara dengan apa? Memelihara dengan mempelajari Al-Quran, dengan mendengarkan tausiah-tausiah ya, dengan apa itu berbagai kegiatan yang sifatnya berbasis Islam, ilmu pengetahuan dengan belajar ilmu tapi Anda kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi jangan terlepas, jangan terjadi pemisahan antara ilmu dan agama. Oke. Ya, jangan dijadikan pemisahan antara ilmu dan agama. Ilmu dan agama itu harus menyatu. Ya, tidak boleh dipisahkan. Ini kondisi kita di dalam kubur nih. Ya, ini kebetulan kelihatan bagus ya, bersih ya, karena ini kan untuk difoto ya. Tapi kalau yang sebenarnya enggak seperti ini. Ya, namanya tanah, tidak kemilo seperti ini. Oke. Dan kemilo pun kalaupun ini ada, misalnya ada tanah-tanah yang kemilo seperti emas kemudian disiapkan untuk kita, itu tidak akan bermakna apa-apa kalau yang meninggal itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi berusahalah untuk menjadi orang yang baik. Oke. Ini masih di katanya sudah ditutup, dibuka. Kemudian Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah tidak akan lalai, Allah tidak akan acuh dengan apa yang sudah kita upayakan. Allah tahu kok hati kita. Jadi kalau memang kita berusaha untuk baik, maka Allah akan semakin mensupport, meneguhkan, menguatkan keimanan kita. Tapi sebaliknya, Allah akan menyesatkan kalau kita pura-pura. Allah akan mudah menyesatkan kita. Kalau sudah Allah menyesatkan, apa yang baik itu menjadi apa yang baik menurut agama itu menjadi tidak baik bagi kita. Ya, sebagai contoh adalah orang-orang yang mencibir terhadap orang-orang yang menutup aurat, orang-orang yang pakai jilbab dicibir ya. Itu karena menurut mereka jilbab itu pakaian yang tidak baik, kuno, tidak modern. Ya, orang yang ingin sholat aja Allah soalim,
ya. Seperti itu akan semakin dibalik penglihatannya, pemahamannya tentang kebaikan itu menjadi hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, saya lanjutkan aja. Kemudian ayat ini turun berkenaan dengan azab kubur. Ia ditanya, siapa Rabbu? Ia menjawab, Rabbu Allah, Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat yang ini juga merupakan ada kaitannya dengan asbabun nuzul, bahwa di akhirat nanti akan diteguhkan. Tetapi ini tidak hanya di dalam kubur saja, di dunia pun kalau kita itu menjadi orang yang lebih cenderung pada aktivitas yang tidak baik, yang itu adalah bagian dari aktivitas setan, ya, maka apa yang baik itu akan semakin tampak tidak baik. Apa yang baik menurut agama itu akan semakin tampak tidak baik. Ya. Kemudian saya itu ingin melihat Anda semua ya. Biasanya saya ditinggalkan enggak ini. Nah, ini banyak yang tidak kelihatan ya. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya masih ngejak Anda ya. Nah, ini satu nah baru kelihatan Febri Ani, Febri Anissa, Nabila, mana itu? Iya. Oke, saya lanjut. Siapa ini? Ika, mana Ika? Zahra, ya. Jadi meskipun ini adalah merupakan asbabun nuzul, apa yang akan terjadi di alam kubur, tetapi tidak berarti bahwa itu tidak terjadi di dunia. Allah juga akan semakin menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka yang betul-betul mencintainya dan mentaati perintahnya, semakin indah di hadapan matanya dan semakin meyakini kebenaran itu. Tapi sebaliknya mereka yang sesat semakin jauh dari kebenaran. Ya, jadi janji Allah ini jelas akan terwujud. Kemudian ya dibacakan tolong Indonesianya aja Mbak biar Saya Ibu. Ya, siapa? Anissa Aprilia Iva. Andini 061. Pada hari mengguncangkan guncangan, mengikutinya yang mengiringi. 8. Hati-hati pada hari itu sangat takut. 9. Pandangan tertunduk. 10. Mereka berkata, apakah kami benar-benar dikembalikan dalam keadaan semula? 11. Apakah apabila kami menjadi tulang belulang yang hancur? 12. Mereka berkata, itu jika demikian, pengembalian yang merugikan. 13. Maka sesungguhnya hanyalah ia dengan sekali. 14. Hidup kembali. Baik Bu, terima kasih. Agak kurang enak badan saya. Ya, apa meringkas itu maksudnya apa? Silakan. Silakan. Ada?
pada waktu kebangkitan ini ya, pada hari orang yang benar, ya, sehingga akan muncul apa itu ada kawat, akan muncul ketenangan bagi kita, ya walaupun tetap ada kegelisahan juga karena yang jauh dari keimanan, yang jauh dari kebenaran, maka hari itu adalah merupakan hari yang sangat menakutkan. Ya, seakan-akan mereka ingin kembali ke dunia. Ya, ternyata benar apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa ini diangkat di dalam Al-Quran? Adalah merupakan peringatan bagi kita, ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang sengsara di hari pembalasan di dalam kubur, ya, pada saat penimbangan amal, ya, tidak termasuk orang-orang yang kacau, tidak termasuk orang-orang yang ketakutan. Ya, di sini tiupan sangkala kedua diangkatlah dan dibenturkan bumi dan gunung-gunung sehingga menjadi rata. Kan semuanya dihancurkan, kemudian kan dibangkitkan lagi, ya. Setelah kematian di dunia itu kan kemudian ada yang belum mati, ya, terjadilah kiamat, maka semuanya hancur, ada yang menyaksikan kehancuran itu, tapi kemudian dibangkitkan lagi. Jadi semuanya tahu pada saat penghancuran itu semuanya akan merasakan, bukannya tidak tahu, mereka juga akan merasakan yang sudah meninggal, karena itu adalah hari kehancuran seluruhnya. Jadi seakan-akan mereka hidup kembali, tapi hidupnya apakah dengan tulangnya atau dengan jasadnya, wallahu a'lam, itu tidak diangkat di dalam Al-Quran. Hanya saja semuanya merasakan itu kebingungan dan kemudian dibangkitkan lagi, ya. Saya kira kita harus percaya itu, ya, meskipun itu tidak dijelaskan secara jelas, tapi kita harus percaya kalau Allah bisa membangkitkan para nabi pada saat Isra Nabi Muhammad SAW, kenapa yang lain tidak bisa dibangkitkan, ya kan? Hadis Nabi, jarak antara kedua tiupan 40. Abu Hurairah bertanya, 40 hari? Beliau menjawab, aku belum dapat memastikan. Abu Hurairah bertanya, 40 bulan? Beliau menjawab, aku belum dapat memastikan. Abu Hurairah bertanya, 40 tahun? Beliau juga menjawab, aku belum dapat memastikan. Ya, kemudian beliau bersabda, kemudian Allah menurunkan air dari langit, maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanaman. Ada air yang turun, kemudian tumbuh semuanya, ya. Tidak ada satupun dari jasad manusia kecuali telah hancur, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekornya. Dan ternyata ini sudah terbukti itu dari riset, ya, dari hasil riset apa itu yang dilakukan oleh ilmuwan, yaitu ternyata semua tulang itu semua tubuh manusia itu hancur kecuali tulang ekornya yang tidak bisa dihancurkan, keras banget. Jadi semua orang mayat-mayat yang sudah meninggal, yang sudah almarhum itu dan almarhumah itu ketika diambil sekian abad, ya,
Ketika diambil tulangnya itu yang ada hanya tulang ekornya. Ini sudah barang tentu mereka yang hancur ya. Kan ada mayat-mayat yang tidak hancur. Yang mereka itu ada yang tidak hancur. Nah itu masih utuh semua. Tetapi kalau yang ini, yang apa itu, yang hancur, sebagaimana sunatullah ya, artinya menurut ilmu itu semua kalau yang dikubur itu akan hancur. Tetapi yang hancur itu yang tertinggal hanya ekornya. Dan dari sanalah manusia tersusun kembali pada hari kiamat. Ternyata ada satu organ tubuh yang dapat menjadi potensi untuk tumbuh kembali. Ya. Dan kita tahu ada DNA yang dari DNA itu ketika dikumpulkan ya bisa menjadi makhluk lain ya. Itu adalah merupakan bukti-bukti kebenaran yang dapat dijangkau oleh akal. Kemudian tiupan pertama yang menggoncangkan diiringi tiupan yang kedua. Maka datanglah maut berikut segala sesuatunya. Maka seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika aku jadikan semua sholawatku untukmu? Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu Allah akan menghindarkanmu dari semua kesusahan di dunia dan akhirat. Jadi memperbanyak sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu adalah merupakan satu cara untuk mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan dari Rasul, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah apabila telah berlalu 2/3 malam, beliau berdiri lalu bersabda, hai manusia, ingatlah kepada Allah. Tiupan pertama yang menggoncangkan akan datang, yang diiringi dengan tiupan kedua, maka datanglah maut berikut segala sesuatunya. Jadi sudah berulang kali ini hal kematian, hal akhirat itu diingatkan kepada manusia. Tapi sejauh ini juga masih banyak orang-orang yang tidak peduli, dan mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang peduli dengan kematian dan kehidupan selanjutnya. Nah, ada tipologi manusia, perspektif antropologi dan Islam. Ya, ada yang mengatakan bahwa manusia menurut antropologi, manusia itu terdiri dari fisik, dan dengan fisik itu dia membutuhkan budaya. Manusia itu fisik dan budaya. Itu antropologi. Sehingga setiap orang pasti berbudaya. Tapi dari mana budaya itu sudah barang tentu memerlukan fisik ya kan, memerlukan tubuh, memerlukan akal. Tanpa akal dia tidak akan berbudaya. Antropologi filsafat mengatakan manusia itu ada jasmani dan rohani. Sebenarnya sama ya kan? Iya bagaimana Mbak? Antropologi. Iya, sebentar ini langsung aja. Ini antropologi fisik dan budaya. Ya. Ini ada yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, homo linguin, homo fiber, homo ekonomik, zon politikal, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ini aspek rohani dan jasmani. Ini roh itu adalah zat. Kemudian roh dan zat itu adalah merupakan eksistensi manusia, ya. Ada juga yang menyatakan pandangan yang berpusat pada individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas dari batasan benar dan salah, eksistensialisme. Jadi pokoknya manusia bisa melakukan apapun tanpa campur tangan Allah. Ya, kemudian di sini hakikat manusia ini nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya kira
Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.